Shalom semuanya, salam 5 roti, 2 ikan, buka hati, diberkati Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang berbicara tentang Natal, yaitu dari Lukas 2 ayat 9-11. Di daerah itu, ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lalu berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk segala bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Mesias, Tuhan di kota Daud. Inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Saya masih ingat persis sebuah peristiwa di masa kecil saya, sekitar 35 tahun yang lalu. Jadi sudah lama sekali ya. Saya waktu itu kelas 1 SMP atau sekarang dibilang kelas 7. Nah, siang itu saya menyemir sepatu. Kalian tahu kan menyemir itu seperti apa? Membuat sepatu menjadi lebih mengkilap. Nah, karena nanti malamnya saya mau Natalan, sepatu itu saya semir. Sepatu baru yang belum pernah saya pakai. Saya senang sekali punya sepatu baru karena sepatu saya hanya satu pasang. Dan itu dipakai untuk ke gereja, ke sekolah, dan kemana saja. Sepatu itu baru akan diganti setiap kali Natal atau Tahun Baru. Setiap kali Natal, saya akan punya sepatu baru untuk dipakai 1 tahun. Nah, setelah disemir, sepatu baru itu saya jemur sebentar di bawah matahari, supaya lebih mengkilap lagi. Lalu saya main ke halaman, dan memanjat pohon jambu sambil membayangkan betapa gantengnya saya nanti malam. Pakai baju baru, celana baru, dan juga sepatu baru saat merayakan Natal. Setelah puas menghayal sambil makan jambu, saya pun kembali untuk menyimpan sepatu itu. Tapi saya kaget banget. Ternyata sepatu saya sebelah kanan hancur digigiti anak anjing saya. Aduh, kalian tahu kan? Anak anjing itu suka banget gigit sendal sama gigit sepatu. Aduh, saya sedih banget dan saya ingat saya menangis waktu itu. Singkat cerita, malam itu saya merayakan Natal dengan sepatu saya yang sudah robek di sana sini. Anak-anak, malam itu tidak ada sukacita Natal di hati saya. Enggak ada. Dari semua Natal di masa kecil saya, itulah Natal yang paling saya ingat, tapi itu justru adalah Natal yang paling menyedihkan. Saat Natal yang pertama, malaikat berkata kepada para gembala, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar, great joy untuk seluruh bangsa." Sekarang kita mau lihat bagaimana sih the great joy of Christmas itu. Anak-anak, ada 6 kata dalam bahasa Yunani di dalam Alkitab yang sering diterjemahkan sebagai sukacita atau bahagia. Yang pertama itu kara, artinya sukacita. Lalu ada euprosine atau kebahagiaan. Ada agaliasis, itu artinya juga kebahagiaan. Karmolipe, sukacita dalam kesedihan. Makarismos, berbahagia. Dan alalakmos, sorak-sorai. Nah, dari 6 kata itu, yang mana sukacita Natal yang diberitakan oleh para malaikat? Yang nomor 1, sukacita besar. Itu di dalam bahasa Yunaninya, karan megalen, great joy. Kalau kalian pernah mendengar kata mega proyek, mega party, mega konser, nah, kata mega itu berasal dari kata megalen itu. Artinya benar-benar besar banget. Jadi karan megalen itu bukan sembarang besar, tapi benar-benar besar. Bukan sekedar great joy, tapi great joy. Bahkan menurut saya, sukacita Natal adalah sukacita terbesar yang bisa diterima oleh manusia. Di dalam Alkitab,
satu-satunya peristiwa di mana malaikat surga turun ke bumi untuk memberitakan sukacita, ya ini di malam Natal itu. Memberitakan sukacita besar di malam Natal yang pertama itu. Jadi, the great joy yang diberitakan oleh malaikat itu benar-benar spesial, anak-anak. Tapi, kalian mungkin akan berpikir, mengapa Natal itu menjadi kesukaan besar? Yang pertama, Natal menjadi sukacita besar karena kontennya. Konten Natal adalah Yesus Kristus. Dia adalah senternya. Dia adalah konten utama dari Natal. Bukan hanya konten utama, tapi konten satu-satunya. Dia adalah hadiah terbesar yang bisa diberikan oleh Allah bagi manusia, bagi kamu dan bagi saya. Anak-anak, sukacita yang terbesar harus berasal dari pemberian yang terbesar. Coba saja kalau kamu dikasih iPhone 15. Wah, pasti kamu senang banget dong dikasih iPhone 15. Tapi, bagaimana kalau dikasih iPhone 16? Wah, luar biasa senang. Pasti lebih senang daripada diberikan iPhone 15. Karena iPhone 16 lebih mahal, lebih canggih, dan lebih lah pokoknya ya dari iPhone 15. Tapi coba kamu bayangkan, kalau kamu dikasih satu toko iBox, misalnya yang di Central Park itu, berikut semua isinya. Kamu pasti bahagia banget. Dan mungkin kamu nggak bisa tidur semalaman, saking senangnya. Tapi itu belum seberapa. Kalau sekiranya kamu dikasih pabrik iPhone. Mungkin kamu akan pingsan 3 hari 3 malam, nggak bangun-bangun kan? Saking kagetnya. Itulah maksud saya. Sukacita yang terbesar berasal dari hal-hal yang terbesar, berasal dari pemberian hadiah yang terbesar. Nah, sukacita terbesar yang bisa dirasakan oleh manusia adalah Karen Megalen. Mengapa? Karena Tuhan Yesus adalah hadiah terbesar yang bisa diberikan Allah bagi kamu dan bagi saya. Kita tahu ya, Allah itu adalah Allah yang maha segalanya. Jadi dia bisa memberikan apa saja secara tak terbatas. Tapi saat bicara tentang hadiah, maka Yesus adalah batas maksimalnya. Tidak ada lagi hadiah yang lebih mahal, yang lebih berharga, yang lebih mulia, yang bisa diberikan Allah bagi kamu. Yesus Kristus adalah hadiah terbesar dan yang paling maksimal yang bisa diberikan Allah bagi kamu. Anak-anak, itulah Natal. Natal adalah di mana Allah memberikan hadiah yang terbesar bagi dunia. Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, lahir ke dunia. Dan hadiah terbesar itulah yang mendatangkan sukacita besar. Karen Megalen, the great, great, great joy of Christmas. Yang kedua, Natal menjadi sukacita besar karena impact-nya yang besar, yaitu keselamatan kamu. Di hari Natal, Yesus datang sebagai juru selamat. Dia datang sebagai Mesias. Dia datang sebagai penebus manusia. Dia datang demi keselamatan kamu dan saya. Semua pemberian yang kamu terima di dunia ini mungkin bisa membuat kamu makin kaya, makin cantik, makin pinter, makin sehat, makin semua-semua. Tapi tidak ada yang bisa menyelamatkan kamu dari dosa-dosamu. Karena itulah Yesus datang sebagai juru selamat di hari Natal. Jadi ingat ya, Yesus datang ke dunia bukan supaya ada Christmas party di bumi ini. Enggak. Yesus datang di hari Natal karena kamu dan saya adalah orang yang berdosa. Yesus tahu kalau dia tidak datang ke dunia, maka kita semua akan masuk neraka. Kita semua akan binasa di dalam dosa-dosa kita. Karena itulah Natal menjadi the great, great, great joy bagi kita semua. Yang ketiga, Natal menjadi sukacita besar karena jangkauannya yang besar, yaitu seluruh bangsa. Semua orang bisa memperolehnya. Yesus adalah hadiah Natal yang diberikan Allah kepada manusia tanpa memandang status apapun. Orang kaya, orang miskin, Yahudi, non-Yahudi, orang Batak, orang Jawa, orang Chinese, Kristen, bahkan juga non-Kristen. Ingat ya anak-anak, kamu bisa menerima Yesus apapun agamamu.
Lalu, bagaimana kita bisa memiliki dan menikmati the great joy of Christmas? Nih, saya kasih tahu ya. Kamu tidak perlu kejar the great joy itu. Dan memang nggak bisa dikejar. Kamu nggak bisa beli. Kamu nggak bisa dapat dengan usahamu sendiri. Lalu gimana caranya? Buka hatimu untuk Tuhan Yesus. Anak-anak, kamu tahu kan lagu Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him room. And heaven and nature sing. And heaven and nature sing. And heaven and nature sing. Nah, itulah prinsip the great joy of Christmas. Tuhan Yesus datang dari surga, menjumpai kamu. Dia datang membawa sukacita itu. Let every heart prepare him room. Kamu hanya tinggal membuka hati bagi Yesus untuk masuk ke hatimu. Let every heart prepare him room. Itulah Natal. Saat Yesus lahir, tidak ada tempat bagi dia. Semua rumah penginapan penuh. Semua menolak Yesus lahir di rumah mereka. Semua menutup pintu bagi Yesus. Anak-anak, hari ini Tuhan Yesus mau lahir di hatimu. Dia mau membawa sukacita besar. Dia mau membawa the great joy itu bagimu. Pertanyaannya, apakah kamu mau membuka hatimu untuk Yesus? Anak-anak, saya berharap kamu benar-benar bersukacita setiap hari Natal. Bukan hanya Natal ini, bahkan di seluruh Natal yang akan datang selama hidupmu. Tapi bukan karena cuma kamu menikmati puji-pujian Natal. Jingle bells, jingle all the way. Bukan hanya karena itu. Bukan hanya karena kamu menikmati suasana bersama teman-teman sekelas, mendekor kelas, membuat DIY Christmas tree. Bukan hanya karena itu. Bukan hanya karena kamu jalan-jalan ke mall dan merasakan ada yang berbeda, kamu merasakan vibes Christmas itu di mall. Bukan. Bukan karena kamu dan keluarga liburan Natal ke luar negeri. Bukan karena kelas kamu nanti menang lomba menghias kelas. Bukan. Bukan karena itu semua saja. Meskipun sukacita tadi tidak salah. Itu semua boleh-boleh saja. Tapi kalau hanya karena hal-hal itu kamu bersukacita, maka sebenarnya kamu belum menerima sukacita Natal yang sejati yang diberitakan oleh malaikat kepada para gembala. Bukan. Sukacitamu kalau hanya karena hal-hal yang tadi, maka itu adalah sukacita yang semu, sukacita KW. Anak-anak, dengarkan baik-baik. Allah ingin kamu mengalami Karen Megalen, the great joy of Christmas. Jangan biarkan satu hal pun menghalangi kamu bersukacita. 35 tahun yang lalu, sepatu yang dirusak anak anjing menghalangi saya bersukacita. Sukacita saya hanya sebatas sepatu baru. Itu sukacita KW. Itu tidak boleh terulang di dalam hidup kamu. Jangan ada satu hal pun yang menghalangi kamu mengalami sukacita besar Natal. Jangan ada satu hal pun yang menghalangi kamu menerima Tuhan Yesus di hatimu. Years ago, in the small town of Bethlehem, one silent night loudly proclaimed God's love for the entire world. For our all-powerful God came to earth in the form of a helpless child. And though many people had waited for his coming, few actually noticed this baby's arrival. So much so that there was no room for him that night in the world which he had made. But still, he came. He who was divine became human. He traded in his heavenly seat for an earthly manger. He exchanged robes of splendor for swaddling clothes.
He left the songs of a multitude of angels for the praises of a few humble shepherds. That night, though Jesus left his throne, he became our king. A king who came not to be served, but to serve. A king whose death would bring us life. A king whose single sacrifice would serve as the ransom for us all. So, it's the paradox of Christmas that calls you to respond, though there are presents still waiting for you to receive. This season is truly about the gift that you have already been given. Nah, saat ini fokuskan hatimu dan pikirkan baik-baik. Kalau saat ini Tuhan Yesus mau lahir di hatimu, apakah kamu mau menerimanya? Atau kamu menutup pintu dan bilang, sorry Yesus, nggak ada tempat bagimu di hatiku. Tapi saya benar-benar berharap kamu mau menerima Yesus di dalam hatimu. Kamu mau membuka pintu hatimu untuk Yesus hadir di sana. Yesus hadir di dalam hidupmu. Yesus akan bersama-sama kamu selama-lamanya. Apakah kamu mau? Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah diberitakan. Tuhan, lihatlah hati kami semua. Secara khusus, hati anak-anak kami yang mendengarkan firman-Mu ini. Kalau ada di antara mereka yang mau membuka hati, masuklah ke dalam hidup mereka Tuhan. Dan bertahtalah, berkuasalah di dalam hidup mereka. Dan jadikan mereka milik-Mu ya Tuhan. Anak-anak, kalau ada di antara kamu yang mau menerima Tuhan Yesus di dalam hatimu, berdoalah secara pribadi di dalam hatimu. Undang Tuhan Yesus masuk ke dalam hatimu, lahir di dalam hatimu, dan biarkan Dia berkuasa di dalam hidupmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah sukacita Natal, the great joy of Christmas, Karan Megalen itu menjadi bagian kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Selamat menyambut Natal. Merry Christmas and Happy New Year. Salam 5 roti, 2 ikan. Buka hati. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu lagi.